DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nurdiana Official. Pada video kali ini kita akan membahas materi Excel menu insert. Untuk menu insert terdiri dari beberapa submenu atau ribbon. Yang pertama adalah tabel, kemudian illustration, kemudian apps atau aplikasi, kemudian chart atau grafik, kemudian report, kemudian spark cleaner, kemudian filter, link, teks, dan simbol. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, ribbon atau submenu tabel. Di dalamnya ada menu pivot table. Pivot table ini fungsinya adalah untuk membuat ringkasan suatu tabel, atau akan memfilter suatu tabel, atau akan menseleksi suatu tabel, bagian mana saja yang akan kita tampilkan nanti bentuknya dalam suatu tabel baru. Tentunya di sini ngambil data dari tabel yang sudah ada, kemudian akan buat filter atau ringkasan di tabel baru. Kita tinggal pilih menu insert, kemudian pilih pivot table. Kita tinggal menentukan sebagai area sumber datanya, ranknya atau datanya mulai dari mana, atau tabelnya yang akan dijadikan sebagai sumber data mulai dari mana sampai mana. Misalnya akan kita jadikan keseluruhan tabel ini sebagai sumber datanya untuk filter atau untuk buat ringkasannya, yaitu mulai dari nomor atau dari kolom A baris keempat atau mulai dari sel A4. Kita blok, boleh ke samping dulu atau ke bawah dulu, kemudian blok secara keseluruhan. Nanti akan muncul ini adalah ranknya atau areanya mulai dari nomor atau mulai dari sel A4 sampai dengan sel F11. Ini adalah rank area sebagai sumber data. Kemudian kita perhatikan di sini ada dua pilihan. Yang pertama new worksheet, artinya hasil filter atau hasil ringkasan dari tabel ini nanti apakah akan ditempatkan di worksheet baru atau tetap di worksheet yang sedang aktif. Kalau kita akan menempatkan di worksheet yang baru, maka pilih new worksheet. Kalau misalnya ingin tetap hasilnya di area atau di worksheet yang sedang aktif, maka kita pilih yang existing worksheet. Kemudian langsung OK. Ini adalah tabel filter atau ringkasan. Di sini belum ada karena kita belum menentukan. Yang pertama adalah field-nya. Yang dimaksud dengan field itu seperti nomor. NO ini adalah field dari nomor. Tanggal adalah field dari data tanggal. Nama barang adalah field dari nama barang. Jumlah, kemudian harga satuan, dan total. Ini adalah field-nya. Kita tinggal menentukan mana yang akan kita pilih atau kita seleksi untuk ringkasannya. Misalnya mulai dari tanggal, maka tinggal checklist saja, maka nanti akan muncul di sini tanggal. Ini adalah hasil dari checklist tanggal dari pemilihan field. Kemudian setelah tanggal, di dalam tanggal itu akan kita memilih nama barang, maka di sini checklist nama barang. Maka di sini akan muncul bahwa penjualan tanggal 1 Januari 2001 adalah komputer, tanggal 2 Januari headset sama printer, tanggal 2 Januari. Di sini ada dua tanggal, yaitu printer dan headset. Di sini ada dua barang. Jadi diringkas, yang tadinya di sini posisinya di dua baris, yaitu baris kedua dan baris ketiga dengan tanggal yang sama,
Maka di sini diringkas bahwa tanggal 2 Januari terdiri dari penjualan 2 barang, yaitu headset dan printer. Kemudian, misalnya kita akan nambah lagi harga satuan. Kita klik harga satuan, maka nanti akan muncul di sebelah kanan dari masing-masing nama barang yang ditampilkan akan disertai dengan harga satuan. Dan seterusnya, kita tinggal pilih file mana saja yang akan kita tampilkan di hasil atau di ringkasan di tabel hasil yang ada di bawah sini. Kemudian, kalau misalnya kita ingin mengelompokkan berdasarkan nama, maka di sini kita tinggal pilih saja bahwa kita akan mengelompokkan berdasarkan nama atau memfilter berdasarkan nama, bahwa yang akan ditampilkan di sini adalah sesuai dengan nama barang yang kita filter. Misalnya di sini nama barang posisinya berada di row, maka kita naikkan ke filter sini, atau untuk menyaring berdasarkan nama barang. Tinggal diklik, ditekan mouse-nya, jangan dilepas, lalu tarik ke atas. Kita naikkan ke atas, baru lepas. Maka di sini akan muncul nama barang. Ini nanti berdasarkan nama barang. Lalu, nama barang yang akan kita pilih nama barang yang akan ditampilkan apa? Karena di sini dari 7 tanggal penjualan di sini hanya ada 5 jenis nama barang, karena ada tanggal yang sama menjual dengan jenis barang yang berbeda. Misalnya kita akan menampilkan hanya penjualan printer saja, maka diklik printernya yang ini, lalu oke. Maka komputer akan menampilkan nama barangnya adalah printer, terjual tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 2, tanggal 5, dan tanggal 7. Karena di sini data yang aslinya ada 3, 1, 2, 3. Maka komputer akan memfilter atau menyaring sehingga ringkasannya adalah ini. Jadi kita lebih mudah akan memfilter atau menyaring berdasarkan apa. Misalnya ini tadi berdasarkan nama printer. Kemudian kalau berdasarkan headset, misalnya tinggal pilih aja headset, lalu oke. Hanya ada 1 tanggal penjualan. Jadi kita dengan mudah mencari data dari tabel, mungkin ada ratusan bahkan ribuan baris. Kita cukup memfilter berdasarkan nama barang dengan menggunakan menu pivot table. Kemudian kalau misalnya ingin kita lengkap, maka tinggal ininya di checklist semua filenya, maka nanti akan tampil di sini. Kemudian kalau tidak spesifik berdasarkan satu jenis barang, maka tidak ada filter. Maka filter ini kita pindahkan lagi ke row, tinggal ditarik saja ke bawah, dipindahkan. Maka di sini kembali normal lagi. Ini adalah penjualan berdasarkan tanggal, nama barangnya, jumlahnya, ini harga satuannya, dan seterusnya. Demikian untuk pembahasan kali ini, yaitu membahas menu insert, kemudian submenu dari pivot table. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.